Hai hai halo Besti, selamat datang kembali di podcast Mahasiswa. Tempat para mahasiswa bercengkrama dan saling bercerita. Bersama saya Haura Rana, Saya Olivia Ramadhani sebagai host kali ini. Oke, pada episode kali ini podcast Mahasiswa akan menceritakan topik nih yang sangat seru banget dan gak bakal bosenin tau. Waduh, apa tuh? Apa tuh? Kepo ya, penasaran Gak sih kalian kira-kira cerita apa nih? Betul. Jadi di sini kita akan menceritakan tentang cerita ketum dan waketum yang baru nih. Waduh, periode kali ini ya, aduh. Pasti penasaran kan? Kira-kira bakal ada cerita inspiratif apa aja nih? Itu udah pasti dong, pasti tuh mah. Kayaknya udah pada nggak penasaran ya. Gimana kalau langsung aja kita sambit? Aduh, Sambut, Nenek, sambut. Oke, langsung aja guys kita sambut ketum dan waketum periode 2026-2027 Bang Sali dan Bang Fat. Halo. Hai. Aduh, mau disambit nih. Sambut. Bersambit atau bersambut Bang? Ya, pilih salah satu boleh ya? Sambut aja deh. Iya, sambut. Oke, kita mau nyambut nih, mau Iya. nyambut ketum sama waketum baru kita. Katanya sih ganteng-ganteng nggak sih? Aduh, kayaknya udah pasti deh. Oh, udah pasti. Ih, siap. Habis ya ketum Iya. dan waketum ini. Jadi gimana nih ketum kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Padat merayap lah kayaknya. Baik banget, baik aja tuh. Gimana nih? Banget sih kayaknya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Yaudah. Biar enak kita ngobrolnya, kayaknya kita kenalan dulu nggak sih? Ya, boleh. Aku belum kenal nih. Oh, Oh ya, boleh. Saling kenal mengenal Boleh, dulu Mat. nggak sih? kenalan. Boleh. Iya, boleh. Sebelumnya perkenalan, nama gua Saldi Saputra. Di sini gua sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang periode 2026-2027. Oke, perkenalkan nama saya Fatudin. Saya selaku Wakil Ketua Umum periode 2006-2007. Oke, salam kenal ya Bang Abang. Iya. Nah, Oh ya, sebelum kita mau ke pertanyaan yang serius nih, kepo kan sama cerita-cerita perjalanan mereka. Kayaknya kita mau nanya nih, pertanyaan yang simpel dan singkat. Kayaknya sih singkat. boleh. Jadi buat permulaan nih, biar kita nggak tegang, kira-kira nih menggambarkan apa sih kalian tuh di dalam organisasi? Jadi kayak kalau di himpunan ini jadi film, kalian tuh cocoknya jadi karakter apa? Genre apa sih kira-kira? Horor sih kayaknya. Horror action kayaknya Horror ya? masuk deh. Jeng jeng jeng. Kalau di ini sih di film ya, kayaknya Iya. kita tuh komedi nggak sih? Komedi. Coba lihat Iya, muka yang komedi gimana? Nggak ada komedi-komedinya. Kita lebih ke kayak dia antagonis gitu, saya Antagonis banget ya. Iya, banget ya, iya. Makanya antagonis banget kan. Serem banget gitu. Tapi ya sih kita juga tahu. Iya. Kalau sekali lihat mah kayaknya aduh antagonis banget ini. Tapi kalau udah kenal beda lagi. beda lagi. Emang ya. Dia tuh tampang Rambo tapi hatinya Hello Kitty. Hello Kitty. Emang ya. Oh iya. Emang ya. Makasih ya, jadi malu. ya Biasa juga malu-maluin. itu kan. Kalau di film diceritakan mungkin kita ya sebagai dua orang yang saling melengkapi aja lah di sini gitu. Namanya sebuah himpunan gitu kan. Pasti ada yang harus bagian A dan B dan lain sebagainya macam seperti itu. Kalau Ya, Bang Pak, Fat? ya, Bang Fat silakan. Ya, bisa dibilang sama seperti yang diungkapin Mas Aldi. Kita di sini tuh sebagai sosok yang dimana semua keputusan tuh ada di kita. Cuman ya balik lagi, kita nggak bisa ambil keputusan tanpa adanya anggota ataupun pengurus yang Iya, betul. berjalan Iya, benar. bareng. Nah, penasaran banget ya. Kira-kira tuh perjalanan Bang Salim nih sama Fat bisa mau jadi ketum dan waketum deh. Kayak kenapa kok bisa kepengen kayak aku kayaknya mau calonin jadi ketum deh, jadi calonin jadi waketum deh. Nah, itu tuh kita penasaran banget nih, Bang. Ya, Bisa Gimana kalau diceritain nggak misalnya sih? kita langsung lanjut ke topik utamanya Nah, iya, itu itu. gitu loh. boleh. Siapa dulu yang jawab? Terserah. Mungkin gue dulu ya. Sedikit cerita gitu kan kenapa gue jadi ketum. Sebenarnya panjang kalau diceritain. Nggak apa-apa. Gak butuh waktu 1-2 hari kayaknya lebih gitu. Tapi pada Tapi dasarnya ada konsumnya kan? Ada konsumsi nggak apa-apa. Iya. Tapi pada dasarnya gue pengen jadi ketum tuh bukan karena popularitas ataupun bukan karena biar dilihat keren. Oh iya. Tapi gue tuh
cuman satu, karena ada tanggung jawab untuk bagaimana kita bisa membangun Himtip lebih baik lagi, tanggung jawab bagaimana kita mampu membawa Himtip ke ranah yang lebih baik lagi, seperti itu. Karena di balik itu semua, yang poin paling utamanya itu kalau gue pribadi itu tanggung jawab. Karena ya kita bisa melihat lah bahwasanya kalau dilihat semester ya, gue udah semester 7 gitu kan, terus sekarang masih jadi ketum gitu. Kadang teman-teman gue tuh selalu bilang, "Lu ngapain sih main-main organisasi mulu?" Iya, Udah benar semester banget, 7 iya, tahu gitu. benar. Udah semester Ya kan? akhir ya, Bang? Iya betul banget, tapi gue balik lagi kayak gue tuh masih punya misi yang belum selesai di Himtip. Iya. Jadi itulah kenapa gue jadi ketum. Kalau Bang Bahar, Ini mulai dari mana nih? Mulai dari yang kita kita balik lagi ke kita- cerita awal. Dari sebelum lahir kah? Dari sebelum lahir masih Pokoknya. kayak awang-awang gitu. ya. dari ini deh, dari pengen masuk Iya. Himtip tuh kenapa deh Ini Mas gitu. Mende. Iya, Oke, boleh. kita dari awal berarti. Awal mulanya kenapa dari gua bisa masuk Himtip tuh, gua awalnya bisa dibilang mahasiswa kupu yang dimana tuh habis matkul pulang, Oh, habis iya. matkul pulang. Kalau geser pun itu geser sama teman-teman sekelas doang, nongkrong paling di Cemara. Ya, Semarang gitu. di merah. Nggak ada kegiatan yang berkaitan tentang organisasi Oke. lah. Kita nggak tahu tuh organisasi itu apa semacamnya. Nah, pas semester menjelang semester 3, di situ saya ngelihat oprek Himtip. Di situ penasaran lah, ini Himtip itu apa? Itu masih dalam awang-awang, nggak bisa menyimpulkan karena sebelumnya dari saya pribadi nggak ada background organisasi. Nah, di situ coba daftar seleksi segala macam dan akhirnya keterima di Himtip. Dan setelah diterima di Himtip, dari saya pribadi ada sudut pandang yang berbeda tuh. Yang awalnya tongkrongan sebelumnya sama tongkrongan itu tuh sangat amat berbeda. Pergaulannya Contohnya, gitu. Pergaulannya, pembahasannya juga Oh. yang sebelumnya itu seputar kayak ya internal kelas lah segala macam. Di pas join Himtip itu tongkrongan tuh pembahasannya kayak wah kemana-mana lah, adalah bobot-bobotnya kayak gitu. Jadi di situ saya kayaknya harus ninggalin tongkrongan saya sebelumnya deh. Di sini kayaknya lebih berkembang, saya bisa berkembang lebih dari yang sebelumnya. Di situ akhirnya saya fokus ke Himtip, ninggalin yang tongkrongan sebelumnya, dan setelah setahun menjabat jadi anggota, lanjut ke pengurus, dan di pengurus juga alhamdulillahnya dikasih kesempatan buat naik jadi wakil yang notabene bisa kita tahu lah seluk beluknya di setiap departemen itu gimana, jalannya gimana, prokernya gimana, kinerjanya gimana, kayak gitu. Jadi ya seru banget lah pokoknya, banyak pengalaman-pengalaman yang sebelumnya nggak bisa saya dapetin di luar organisasi, dan setelah saya gabung organisasi itu mantap banget, luar biasa. Mantap ya. Mantap Iya. banget ya. Nah, kira-kira nih selama menjabat itu kira-kira tantangan pasti akan selalu ada kan? Betul, Pasti. betul, Nah, betul. tantangan apa nih yang menurut kalian tuh kayaknya susah tapi akhirnya terselesaikan gitu selama kalian menjabat gitu? Ya, tantangan pasti selalu ada ya di dalam kegiatan kita, apalagi dalam sebuah organisasi. Tantangan sangat kompleks sebenarnya. Bagaimana kita bisa melihat dari segi, mungkin kita kasih contoh keaktifan dan juga kontribusi dari anggota maupun pengurus yang ada di Himtip itu adalah tantangan terbesar bagi kami. Kita menilai bukan mereka yang gak mau, tapi kita yang masih kurang mengelola SDM yang ada. Seperti itu. Karena kami yakin ketika kita mampu untuk mengelola SDM itu dengan baik dan benar, maka semua prospek kerja dari anggota dan pengurus itu bisa mengikuti. Nah, itu adalah tantangan terbesar kami itu, bagaimana kita bisa mengatur SDM yang ada. Dari mulai hal terkecil, bagaimana mereka diajak dalam kegiatan partisipasi kecil dan juga partisipasi besar di kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu kan. Tapi pada dasarnya di pembentukan SDM ini kita berfokusnya gitu kan. Gue sering banget gitu kan, malah sering debat lah sama Fat gitu kan mengenai hal itu. Bukan perdebatan yang sebentar, kita kadang debatnya panjang gitu untuk membicarakan hal itu. Oh ini tuh kayak gini tuh harusnya gitu kan, nggak bisa, ini tuh tetap kayak gini gitu. Oh ini nggak bisa, ya seperti itulah.
kita mendebatkan bagaimana kita bisa melihat dan juga menjalankan himpunan ini dan juga melewati tantangan-tantangan ataupun kesulitan di dalam kinerja ataupun kegiatan kita seperti itu. Dan pada dasarnya kita melihat di SDM ini yang paling pertama kita lakukan yaitu bagaimana semua orang yang ada di dalam himpunan ini tuh mereka merasa terajak gitu. Karena kita melihat ya baik lagi gitu. Kita yakin mereka itu yang anggaplah tidak aktif ataupun kurang kontribusi, bukan mereka nggak mau, tapi mereka kurang dikasih kesempatan, mereka kurang diajak, mereka kurang untuk memberanikan diri agar bisa berkontribusi. Seperti makanya dari itu kita berfokusnya satu sama lain, ayo kayak ngajak hal-hal kecil dulu untuk semuanya merata seperti itu. Itu tantangan terbesarnya kita bagaimana mengolah SDM itu sendiri. Kalau Bang Fat sendiri? Oke, untuk tantangan yang selain tadi yang disebutin sama Bang Saldi, menurut dari sudut pandang saya pribadi, tantangan terberat itu ada di komunikasi. Oh iya. Jadi ya bisa dibilang anggota nih, terutama buat anggota ataupun pengurus juga bisa dibilang gitu, ataupun kita juga itu ada di komunikasi. Jadi miskom yang selama ini terjadi, selama ini yang membuat mereka bisa dibilang kinerjanya tuh kurang lah. Nah itu sebenarnya mereka bisa buat ngejalanin proker ataupun kegiatan-kegiatan dengan kinerja yang maksimal. Cuman ya itu aja, komunikasinya kurang. Jadi untuk kedepannya sih kita targetin buat komunikasi itu semakin lancar agar kinerja kita terus prospek-prospek kita kemudian hari itu bisa jauh lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi Bang Saldi sama Bang Fat itu pernah nggak sih insecure kayak, duh gue bisa nggak ya kayaknya kayak gini, gue bisa nggak ya ngejalanin ini gitu? Kayak bisa tiba-tiba tengah jalan kayak, aduh udahlah ini nggak usah. Iya kayak sampai udahlah sini aja, lepas tangan gitu, lepas tangan mau Iya. diarahin ke sini. Nah pernah nggak sih kayak gitu? Ya pasti itu pernah banget, apalagi kita menjalankan secara di himtip ini gitu kan, pasti itu pernah kita merasa kayak wah ini kayaknya nggak bisa deh gua lakuin, kayaknya udah deh stop sampai sini aja. Biasanya kita gua sendiri ya pribadi menemukan hal itu ketika mendapatkan permasalahan yang kompleks, apalagi di dalam sebuah kegiatan banyak pasti problem-problem yang muncul gitu kan. Nah ketika problemnya itu muncul dan kompleks, di situ kayak mulai aduh ini kayaknya nggak bisa deh, aduh ini susah nih kayaknya. Mulai itu kayak contoh dari waktu yang semakin mepet tapi kejelasan acara belum jelas gitu kan. Terus dari mungkin kegiatan untuk peminjaman ruangan, biasanya kita menggunakan ruangan tapi ruangannya belum jelas dan lain sebagainya, itu yang menjadi kayak kita lebih ke insecure dalam sebuah kinerja kita ataupun gua sendiri gitu kan. Jadi wah ini kayaknya susah nih gitu. Kayak kurang percaya diri Iya. gitu ya. Terus cara mengatasinya itu gimana, Bang? Kalau gua sendiri ya udah tabrak aja. Oke, ya udah terobos gitu. Entah gimana hasil outputnya, yang penting kalau gue pribadi ya udah, ke yang lain juga ya udah tabrak aja lah, mau gimana pun caranya. Misal problemnya kayak wah ruangannya nggak ada nih, kita nggak dapet izin atau udah dipakai orang lain, ya udah tabrak aja. Masih banyak kayak ruang-ruangan kayak ruang kelas, kita pakai ruang kelas, di taman sekalipun gitu. Berarti selalu ada plan B ya? Ya pasti selalu ada plan B untuk kita setiap kegiatan. Kalau Bang Fat sendiri kan, Bang Fat tuh kan ini ya baru anggota nih langsung naik tuh jadi waketum. Nah itu gimana tuh? Keren banget sih. Keren banget jujur itu Keren ya. banget sih. Sama sih Bang Saldi juga sama-sama keren ya. Iya. Kalau dari sudut pandang itu ya, saya pribadi sih sampai saat ini masih ngerasa insecure lah. Ini saya bisa nggak ngejabat sebagai wakil gitu, dengan kapasitas saya selama jadi anggota, bisa nggak gitu. Tapi di lain sisi saya optimis, saya pasti bisa karena anggota-anggota dengan yang sebelum-sebelumnya saya lihat tuh rasa semangatnya tuh tinggi. Jadi saya harus bisa lebih tinggi dari anggota dong, harusnya gitu. Jadi ya kalau dibilang ada rasa insecure tadi yang ditanyain, pasti ada. Cuman di situ ya kita jalanin bareng-bareng dan komunikasikan bareng-bareng, pasti di situ ada jalannya lah, insyaallah. Pas Bang Saldi sama Bang Fat jadi anggota nih ya, divisi apa sih yang kalian ambil dan kenapa kalian memilih divisi Nah, iya tuh tersebut? penasaran, Kita penasaran banget ya. Pasti teman-teman juga pada penasaran banget gitu. Awalnya tuh divisi apa sih gitu? Kalau gue sendiri sih humas gue. Wih, Iya, kayaknya udah kelihatan ya. Udah kelihatan ya. Gue pas anggota jadi anggota humas, gue pengurus jadi kadep humas dan itu
Kenapa tuh? Cinta banget sama humas. Ya, karena baik lagi kayak gue suka aja sih kalau ketemu orang baru terus membicarakan hal yang baru ke orang tersebut gitu kan. Apalagi humas sering warawiri lah bahasanya kayak gitu kan. Kita sering Serang kemana untuk menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh pihak lain gitu. Jadi kayak gue kayak fashion gue di sini. Anak outdoor banget Iya, berarti. anak outdoor. Extrovert dong. Extrovert dong. Wah, enggak sih. Oh berarti introvert juga bisa dong jadi humas. Betul banget. Gue tuh introvert banget. Masa? Kalau Bang Bang Fat Fat gimana? Kebetulan sama ya humas. Wih, Aduh, suka dia. berarti Vibes-nya ketemu emang. ketemu sama makanya ya. Sama humas. Jadi kenapa bisa masuk humas tuh awalnya karena background pribadi yang sering main sana sini, jadi pengen ada perkembangan di background sebelumnya yang cuma main-main aja. Saya ngambil di humas biar main-main itu ada isinya di saat main gitu. Jadi kan humas kan sering diwariwi, sering ngobrol sama orang-orang sekitar. Nah di situ pasti dapat ilmu-ilmu yang setidaknya sebelumnya sebelum pernah dapat, dan di situ pasti akan dapat. Nah serunya humas tuh di situ. Jadi pemikirannya jadi terbuka lagi Bener. gitu ya. Hal yang nggak tahu jadi tahu gitu. Nah, kira-kira kan pasti yang namanya ekspektasi lo ada kan? Betul. Nah, sebelum kalian menjabat sama versus realitas sekarang nih, apa Realitas. perbedaannya gitu? Iya. Seberapa Realitas jauh dan atau ekspektasi. gimana? Kalau bilang ekspektasi ya sebelum menjabat jadi ketum dan sesudah gitu kan. Sebenarnya kalau gue pribadi sih nggak terlalu jauh perbedaannya, maksudnya ekspektasinya gitu. Karena gue bisa dibilang lah, kalau gue sendiri kan udah 2 tahun nih di Himtip ya, setahun anggota, setahun pengurus. Jadi sudah memplanningkan, sudah menggambarkan ke diri gue sendiri. Oh ketika gue jadi pengurus, ketua tuh, jadi ketum tuh kayak oh gini. Gue akan jadi ketum tuh pasti akan ada hal yang kayak gini gitu. Jadi gue bisa melihat di situ untuk berekspektasi gue sendiri. Kayak mulai dari waktu gue pasti lebih banyak terkuras nih gitu kan. Oh waktu gue main ataupun apa lebih sedikit lagi gitu kan. Jadi di situ ekspektasinya mulai dikurangi dan juga ekspektasinya lebih di dalam kegiatan itu sendiri. Gue pasti punya ekspektasi. Kayak gue kan udah kayak meriset dulu kan 2 tahun ke belakang apa nih kurangnya gitu kan. Makanya gue kasih ekspektasinya di sini bahwasanya apa yang gue lakukan sekarang intinya harus lebih baik dari yang sebelumnya seperti itu. Karena ekspektasi gue itu nggak muluk-muluk, nggak tinggi-tinggi, bahwasanya bagaimana kekompakan dan kesolidaritasan itu nomor pertama, dan juga keaktifan dari semua kalangan itu bisa disatukan dan dikuatkan kayak gitu. Terus realitanya gimana Bang? Realitanya dan alhamdulillah sih mungkin untuk 2 sampai ke 3 bulan pertama ini kita merasakan bahwasanya sudah emang tercapai realitanya gitu, ekspektasinya gitu. Secara realita ya iya gua pulang lebih terlambat gitu kan. Terus gua waktu main sama teman-teman tongkrongan kayak udah kurang banget gitu kan. Terus dari segi kegiatan-kegiatan ya sudah mulai membaik dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah mungkin atas kerja sama semua tim dan segala kalangan pihak kita masih tetap berdiri. Kalau Bang Fat sendiri gimana? Kalau ekspektasi versus realita ya, ekspektasi dari awal sih udah dari kita ataupun dari gua pribadi udah ada rencana buat plan A, plan B, plan C segala macam. Cuman ya pas realitanya itu pasti adalah di setiap pas proker ataupun acara semacamnya itu pasti ada kendala. Cuman ya pas kendala itu kita dapet tuh sudut pandang yang sekiranya nggak ada di pikiran kita sebelumnya. Nah, tak serunya tuh di situ. Kita yang awalnya ngerencanain ekspektasi sebelumnya, cuman di kejadian realitanya seperti itu malah menambah wawasan kita, menambah pola pikir kita. Jadi seperti itu. Jadi yang awalnya realita itu ekspektasi itu udah kita siapin, udah kita rencanain segala macam, cuman pas di pas hari kejadiannya itu realitanya ternyata gini-gini, dan kita udah nyiapin plan-plan gini-gini, tapi di plan itu masih ada kejadian yang di luar plan itu. Nah, letak serunya tuh di situ sebelumnya. Letak serunya di situ, letak asiknya ya. Asiknya. Nih, aku tuh mau nanya nih, banyak banget nih orang-orang tuh yang masih nanya, masuk Himtif tuh ngapain sih? Masuk Himtif tuh dapat apa sih gitu? Itu masih banyak banget tuh yang nanya gitu. Bisa dijelasin nggak Bang kali? Ya,
tergantung sih sebenarnya, orang banyak menanyakan hal itu gitu gua, tapi balik lagi ke dirinya sendiri. Apakah mereka ingin mendapatkan hal tersebutnya atau enggak gitu. Kadang Iya. kita melihat testimoni gitu kan yang orang masuk hima gitu kan. Tapi mereka lupa melihat background dia di himanya juga gitu. Iya, Dia benar. apakah aktif atau enggak gitu. Dan buat gua apa yang gue dapat tuh banyak dari gue tuh dapat banget time management, manajemen resiko, terus manajemen kegiatan, lebih ke bagaimana kita memanage semua aktivitas secara individual ataupun dalam segi kelompok. Itu banyak banget. Terus juga mungkin relasi dengan dosen-dosen, karena gue sendiri merasakan gitu apa impactnya terhadap gue sendiri pribadi gitu ketika kita aktif di himpunan. Dosen pun mulai kita banyak kenal, ya dosen ketika ada project, ketika ada magang atau lain sebagainya macamnya, nggak jauh pasti ngontek anak hima juga, Iya, benar, ngontek iya, kita benar. juga Iya. untuk bisa mengajak kegiatan tersebut. Intinya lebih ke manajemen waktu, ke manajemen kita, terus juga dari relasi itu sendiri, relasi baik itu dari dosen, luar kampus, dan lain sebagainya macamnya itu banyak. Terus juga melatih bagaimana kita berbicara di banyak orang, melatih bagaimana kita bisa mengutarakan ataupun menjalankan sebuah kegiatan. Nah, kalau misalkan Bang Fat sendiri, kalau misalkan ada yang nanya nih ke Bang Fat, kalau misalkan masuk itu tuh gue dapat apa? Nah, kan pasti kan harus dari diri kita sendiri kan. Nah, Bang Fat tuh jawabnya gimana sih gitu? Sedangkan kan per orang kan tadi kata Bang Sali kan beda-beda gitu. Beda-beda. Takutnya kayak, ngapain gitu buang-buang waktu kan gitu tuh. Nah, Bang Fat kalau ditanya kayak itu tuh gimana sih jawabnya? Kalau ada yang nanya kayak seperti itu ya, itu kalau dari pribadi mau nyampein itu pun sepertinya dari pihak yang mau disampaikan itu pasti kurang paham kalau kita nggak langsung terjun ke himpunan Nggak, itu benar-benar sendiri. ya. Dia nggak ngerasain ya. Iya, dia ngerasain. Ya. Contohnya kalau kita bilang seperti yang dibilang Mas Ali tadi, manajemen risiko, manajemen waktu dan semacamnya, itu kita bilang kayak gitu seperti kayak gitu ke orangnya pasti masa dapet ini doang, masa dapet ini doang. Iya. Padahal kita pas di lapangnya itu wah begitu seru, Iya, begitu wah lah pokoknya kita nyelesain semua yang ada di IMTIF ini, semua contohnya semua ada misalnya ada masalah kayak gini, kita diskusiin bareng-bareng, terus masalah itu selesai, wah di situ letak serunya pasti dapat. Kayak gitu kalau semisal ya kita nggak bisa bilang langsung ke orangnya, kalaupun orangnya itu nggak turun langsung ke IMDIV ini sendiri. Jadi banyaklah pengalaman-pengalaman yang akan didapetin kalau semisal kita langsung terjun sendiri kayak gitu. Nah, ngomongin pengalaman. Hmm. Kira-kira pengalaman dan momen apa yang paling Yang paling berkesan? berkesan Berkesan banget ya, Mas, sampai sekarang tuh dia masih keinget gitu. Iya. Lagi gabut tiba-tiba lewat aja itu momen tuh. Atau enggak cinlok ya? Iya dong, banyak sih kayaknya ini Aduh. mah. Apa tuh? Kesan apa? Kesan selama menjabat. Ya, momen yang paling Pengalaman dan berkesan. kesan. Sebuah momen-momen yang paling teringat banget tuh momen-momen ketika kebersamaan. Oh, iya, Apalagi gue backgroundnya humas gitu kan. Biasanya tuh yang teringat tuh ketika kita beberapa orang yang dari Himtip pergi keluar gitu, kayak ke Serang atau ke luar kota gitu kan, untuk menghadiri sebuah kegiatan. Dan di situ kayak momen-momen kebersamaan tuh kuat banget, kayak bahkan kita kayak kekurangan duit nih gitu, tapi kita tetap di situ terus makan bareng-bareng gitu kan di kota orang gitu kan. Terus keadaan udah malam banget, lagi capek tapi kebersamaannya itu tetap melekat. Nah itu adalah momentum ataupun kegiatan yang berkesan lah gitu. Banyak memorisnya di situ karena gue melihat bahwasanya kebersamaan itu sangat hangat dirasakan gitu. Kalau Bang Fat sendiri, Kalau untuk momen ya karena ini momen selama dari gue yang ngejabat, momen yang selama ini baru kan ngejabat kan baru ini kan. Iya. Momen-momen yang baru gue dapetin tuh kayak anggota yang aktif, terus bisa diajak kontribusi, selalu ada suara di saat kita perlu suaranya, dia hadir. Itu momen-momen yang dimana wah ini anggota ini wah mantep-mantep lah. Di situ kayak kita ngerasa apakah ini nanti aktif bakal lebih lagi. Wah itu momen-momen yang mantep lah pokoknya lihat anggota-anggota yang paling aktif gitu-gitu. Momennya mantep seru banget. ya liatnya Seru, juga. terharu bahkan. Nah, menurut Bang Faldi nih sama Bang Fat,
apa sih kesalahan yang paling sering dilakuin sama anggota atau pengurus baru ini? Karena kan manusia nggak luput dari kesalahan. Betul, betul, betul. Nah, itu cara ngatasinnya gimana tuh? Yang paling utama sih baik lagi tadi tentang komunikasi. Sekarang mereka tuh lupa untuk mengkomunikasikan segala bentuk kegiatan ataupun perilaku mereka seperti itu. Karena kami lihat di sini komunikasi itu adalah salah satu juga poin kesalahan terbesar. Makanya cara kita untuk mengatasi solusi itu tuh kita coba bicarakan baik-baik, kita bikin agar terorganisir gitu. Kita dari ranahnya terlebih dahulu gitu kan. Misal ada anggota A dalam mengkomunikasikan kurang gitu. Makanya kita lihat siapa kepala departemennya, siapa staf di situnya, maka di situ akan dibicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Yang paling utama sih dari segi komunikasi gitu. Jadi harus terbuka ya. Betul harus terbuka. Emang semua tuh harus kunci tuh komunikasi. Betul. Apalagi kita di organisasi ini banyak kepala, dibilang tiap departemen ada kepalanya segala macam. Nah, kalau semisal dari pihak kepala-kepalanya itu nggak komunikasi ke kita ataupun ke lainnya, itu pasti bakal ada miskom yang nanti bakal ganggu lah untuk kinerja kedepannya. Jadi ya dari kita pun selalu ngingetin ke mereka-mereka untuk komunikasi itu diutamain. Kalau ada apa-apa harus dikomunikasiin seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah untuk kedepannya. Nah, pesan kira-kira ada pesan itu nggak, pesan untuk anggota-anggota sebelumnya nih, misalnya mereka mau jadi ketum dan waketum ke depannya, boleh bisa tolong sampaikan mungkin? Mungkin pesannya sih ketika mungkin ada anggota atau pengurus yang mau jadi ketua umum, pesan dari gue pribadi sih kalian harus paham seluk-beluk dari himpunan itu tersendiri. Kalian harus paham bagaimana sistem yang dicantumkan di HIMDIP itu tersendiri. Kalian harus paham sistem yang ada di prodi. Kalian harus paham sistem yang ada di universitas. Ketika kalian paham akan hal itu, kalian bisa memplanningkan semua kegiatan-kegiatan sesuai dengan sistem yang berlaku. Karena mau bagaimanapun juga, sistem adalah sebuah kunci untuk bisa menjalankan kegiatan-kegiatan agar berjalan dengan baik dan benar, seperti itu. Pada poin utamanya sih kalian pahami sistemnya. Kalau Bang Fat sendiri ada nggak pesan-pesan buat anggota baru? Untuk pesan-pesan mungkin lebih ke arah wakil ya, karena posisinya wakil. Ya emang kenapa kalau Boleh dong buat semuanya, nggak masa khususan banget buat lo. Kan kalau ketum kan udah ngejabat 2 tahun, jadi pengalaman itu lebih konkret lah, Iya, lebih nggak apa-apa. spesifik lah. Ya nggak apa-apa. Mungkin Oh, dia insecure. untuk kesan-pesannya sih selama kita amanah, bertanggung jawab, selama ngejabat ini sih bakal baik-baik aja ya. Yang penting tuh bertanggung jawab. Kalian nih posisinya seorang pemimpin. Jadi kalau semisal dari kalian nggak amanah, nggak bertanggung jawab, itu bakal dari departemen ataupun keseluruhannya organisasi itu pasti nggak akan berjalan. Jadi balik lagi ke kitanya harus bisa mutusin ngambil keputusan lah. Bisa dibilang ngambil keputusan yang kita harus nih bertanggung jawab untuk organisasi ini. Kita ada di jabatan yang sekiranya paling menonjol. Kita mukanya, bisa dibilang mukanya, nama HIMDIP ada di kita kayak gitu. Kayaknya. Ya buka ya. Aduh. Nanti siapa? Saldi itu pasti gitu. Iya. Aduh, ternyata nggak kerasa banget ya. Waktu kita tuh udah sampai selama ini gitu ya. Aduh, sedih banget. Padahal masih banyak banget yang mau diobrolin. Tapi ditanyain. seru banget gak sih obrolan hari ini? Seru banget Seru sampai gak banget. kerasa. Iya. Sedih banget. Ternyata di balik leadership beliau berdua ini ternyata ada banyak cerita, ada banyak tantangan yang selama ini kita nggak tahu loh. Nggak, benar. Cuman asal kayak ketua ketum gitu. Ya udah deh kalau gitu. Makasih ya Bang Saldi sama Ya, Bang Fasi sama-sama. udah luangin waktunya buat Sama-sama, ngobrol sama sama-sama. kita. Sebelum pergi dan ninggalin podcast Mahasiswa episode 10 ini, kayaknya ada kali kata-kata hari ini. Quote of the Kata-kata day. hari ininya Quote dong, of the Bang. day dong. Bang Saldi. Boleh? Boleh? Ini kameranya mana kameranya? Ini ya. Iya. Lucu banget ya. Jangan takut untuk memanjat karena orang yang jatuh adalah orang yang tidak pernah memanjat. Gimana sih? Gimana tuh? Nah, intinya Kata-kata jangan pernah menarik takut ya. untuk mencoba karena kalian ketika mencoba banyak hal dan juga kegiatan-kegiatan ataupun
ilmu yang kalian dapatkan di situ. Maka cobalah walaupun hal kecil. Sekali lagi makasih ya. Sama-sama. Mau lagi? Mau. Tidur lu. Mungkin dari gua kata-kata. Ya, boleh deh. Cakep. Belum. Cobain semua cobaan dan yakin disitulah pasti ada campur tangan Tuhan. Oke deh, terima kasih Banyak ya. Makasih. Banyak, makasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga loh atas undangan yang terhormat. Iya. Merasa terhormat sih Ya udah. dari sini. Terharu. Buat BSTI semuanya yang nonton, semoga podcast kali ini bisa bermanfaat dan menghibur semua ya. Iya. Dan jangan lupa nih follow IG Iya, follow IG, follow TikTok, YouTube, dan Spotify, jangan podcast lupa. di bawah ini. Oke. Bye. Bye bye. Sabar. See you on the next